Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari yang berbahagia ini kita hadir bersama melalui program Ngobrol Perkara IT yang diselenggarakan oleh Sahaja Innovation yang disiarkan Zoom meeting setiap hari Jumat pukul 8 waktu Indonesia Barat atau pukul 9 waktu Indonesia Tengah ya. Dan akan ditayangkan di channel YouTube kami My Sahaja. Jadi jangan lupa like dan subscribe channel kami My Sahaja. Dan program Ngopit ini kami selenggarakan setiap Jumat ini, setiap minggu dengan topik-topik yang berbeda terkait perkara IT yang tren dan bermanfaat bagi masyarakat kita. Nah, tema-tema yang sudah kita bahas, Anda bisa saksikan, Anda bisa tonton di YouTube kami My Sahaja. Oke, terkait tema kita pada hari ini daring, ya, di mana pada masa pandemi kita yang sampai dengan saat ini masih terus melanda baik Indonesia maupun negara-negara di dunia. Ya, masih kita rasakan, bahkan trennya sekarang cenderung meningkat ya, sehingga mau tidak mau ya, dari sisi kebijakan pemerintah kita sudah dikeluarkan bahwa akan diselenggarakan tatap muka terbatas ya mulai Juli 2021. Nah, otomatis ketika disebut tatap muka terbatas ini, maka otomatis akan diselenggarakan belajar daring. Nah, belajar daring ini pun sebenarnya sudah diselenggarakan beberapa tahun ini sejak mulai pandemi. Ada istilah kemudian belajar dari rumah gitu ya, kemudian WFH dan lain-lain. Nah, maka kali ini kita akan bahas bagaimana kita untuk menyiapkan diri untuk belajar daring di ajaran baru 2021-2022. Nah, semoga apa yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman kita, saudara-saudara kita yang nanti akan terlibat di dalam belajar daring, baik di lembaga pendidikan sekolah menengah, kemudian di perguruan tinggi, ya, di kampus-kampus, gitu ya, baik dari sisi mahasiswa, dosen, kemudian guru dan lain-lain. Nah, itu yang kita akan obrolkan hari ini. Dan untuk kesempatan pertama ini sudah hadir sahabat saya dari Ahmad Dahlan ya, ini Pak Fiftin Novianto sudah hadir. Jadi kita beri kesempatan pertama untuk Pak Fiftin Novianto mewakili staf pengajar, dosen dari Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Assalamualaikum Pak Fiftin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hasan. Karena Pak Fiftin ini salah satu sahabat saya, ya, teman saya yang sekarang sudah sukses gitu ya, menjadi dosen di program studi Teknik Informatika Universitas Ahmad ya. Dan kabarnya sudah UAD saat ini sudah akreditasi A ya Pak ya? Alhamdulillah ya. Untuk yang informatikanya sendiri? Alhamdulillah sudah A juga. Sudah A juga, alhamdulillah, luar biasa ya. Hari-hari Pak Fiftin selain dosen sebagai apa lagi begitu di sana? Kalau sekarang itu sudah berapa tahun ini saya tidak full mengajar ya karena diberi tugas untuk kuliah, tapi begitu pulang dari Malaysia itu karena pandemi kan. Iya. Tahu-tahu disuruh menggantikan Pak Hasan.
Wah, kok bisa menggantikan saya ceritanya ya? Iya, 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 iya. dulu kan Sebagai? Pak Hasan, sekarang saya menggantikan Pak Hasan. Iya, iya, iya. Manut. Oke, jadi sedang S3 ya Pak Fiftin ya di Malaysia ya? Ya Pak Hasan, dan Semoga mohon segera maaf. selesai Amin, dan amin, amin. bisa menjadi motor penggerak ya untuk kemajuan di WAD sana ya. Amin, amin. Oke, Pak Fiftin, kita ngobrol tentang belajar daring ini. Apakah di UAD, khususnya di informatika, ini nantinya akan memang diselenggarakan belajar daring, Pak Fiftin? Ya, jadi terima kasih Pak Hasan dan teman-teman semua. Jadi memang sesuai dengan kebijakan pemerintah yang sudah disampaikan beberapa bulan yang lalu bahwa perkuliahan tatap muka bisa dimulai dengan beberapa persyaratan ya, dimulai dari bulan Juli. Nah, artinya kalau di perguruan tinggi kan masuk ke semester gasal di bulan September, awal September, akhir Agustus, awal September itu. Persiapan tentu kita harus dimulai dari kebijakan itu diluncurkan. Nah, kita tentu tidak ingin di satu sisi mengabaikan anjuran pemerintah, di sisi lain kita juga tidak bisa juga tidak melindungi student maupun staf pengajar dari kondisi saat ini yang sangat sangat perlu perhatian lebih begitu, terutama di sisi kesehatan. Ya, insya Allah kita akan mempersiapkan itu di semester yang akan datang, Pak Hasan. Ya. Daring juga ya Pak Fiftin ya waktu itu ya di Madalang. Mulai dari bulan apa itu? Saya masih di Malaysia itu sudah daring sampai kemarin. Nah, daring itu kecuali daringnya full atau sebagian atau hybrid juga Pak Fiftin? Ya, beberapa prodi yang memang dapat dilakukan secara daring, ya itu daring full 100%. Tapi yang mengharuskan praktikum itu dilakukan tatap muka, seperti farmasi itu memang harus praktek di onsite ya, di lab. Jadi jadi protokolnya itu luar biasa. Mahasiswa di kos tidak boleh pergi dengan bebas. Jadi ada aturan yang harus dipatuhi. Dan ketika ada satu yang terdeteksi positif, tracing itu langsung dilakukan dan langsung di break untuk beberapa hari. Identifikasi itu sampai tuntas. Terus untuk yang 2021 ajaran baru ini ada beberapa mungkin yang baru mungkin dipersiapkan atau bagaimana Pak Fiftin di WAD? Kalau boleh saya share screen, saya tampilkan share screen-nya ya. Ya, jadi kalau dulu yang didirikan Pak Hasan itu Biro Sistem Informasi dan Komunikasi Biskom ya. Kalau Biskom. Sekarang namanya berubah menjadi Biro Sistem Informasi Pak Hasan. Oh, begitu ya. Jadi ada perubahan komnya itu dilebur. Iya. Nah, baik, ini menindaklanjuti dari kebijakan pemerintah. Betul. Kita tentu sudah membaca banyak. Ya. Tinggal kemudian persiapan kira-kira. Ya, beberapa yang perlu kita ketahui kan ada partial opening ini kebijakan yang membolehkan anak atau student yang berkebutuhan khusus untuk tetap masuk. Kalau sinkronus itu sebagian masuk, sebagian di rumah, dan ini membutuhkan perangkat yang lebih di sisi penyelenggara, baik itu sekolah maupun kampus.
Kalau rotasional itu bergantian kan. Siap. Oh, ini kelompok ini masuk dulu di hari pertama, hari kedua gantian, seterusnya. Nah, ini saya lewati saja. Kemudian ini yang perlu kita persiapkan, prasyarat masuk kampus. Jadi tidak semua student itu atau dosen atau staff itu boleh masuk. Harus mendaftar dia. Karena dengan beberapa aturan. Aturannya itu mengacu pada, kalau di UAD ada Satgas Covid UAD, jadi rule ini yang membuat itu, yang menyusun itu. Dan sistem ini akan memfilter berdasarkan rule yang sudah ditetapkan. Ada proses validasi yang dilakukan oleh staf fakultas bagi yang beresiko terpapar dan impact-nya cukup tinggi, maka ini tidak diizinkan untuk masuk. Ya. Nah, kemudian sistem ya. Ya. Tapi kehadiran yang sudah berjalan, kehadiran mahasiswa gimana Pak Piptin di sana? 100% atau berapa persen rata-rata kira-kira? Kalau saat ini kan online keikutsertaan online ya. Ya, maksud saya gitu kira-kira. Yang sudah berjalan. Yang sudah berjalan. Kemarin semester lalu saya mengajar ada 2 mata kuliah dan dari 50 student di kelas ada ya kurang lebih 40-45 itu yang gabung di kelas. Jadi ya cukup besar ya, cukup besar. Ya, betul, cukup besar. Berarti yang tidak hadir itu kemudian dikasih tugas atau memang langsung aja gitu alfa gitu? Langsung alfa karena alfa saja, ya. Iya, beberapa pertemuan kan memang kita lakukan secara streaming. Oke. Dilanjut ringkas Pak, persiapannya apa saja nih dari pihak UAD untuk belajar daring ini kira-kira? Baik, kalau infrastruktur tadi sudah filtering siapa yang masuk, kemudian di dalam kampus apa yang harus disiapkan. Kalau di kampus otomatis ada pengaturan ruangan yang jelas. Kalau scanning, kalau scanning di kening termometer itu kan memang sudah seharusnya begitu ya. Dan kemudian tetap dilakukan di awal. Kemudian ada hand sanitizer yang digunakan di awal juga sebelum masuk seperti itu scanning. Tapi di dalam ruang kelas ini yang perlu diperhatikan juga bahwa ruangan kan tidak boleh tertutup, jadi jendela harus dibuka dan ini ada pengaturan tempat duduk karena jarak minimal kan 1 meter, jadi dibuat seperti ini 2 begini. Nah, yang diduduki itu yang slot pertama misalnya, sesi pertama yang warna hijau aja, yang merah kosong, oranye ini. Kemudian sesi kedua yang diduduki hanya yang orange saja, jam kedua maksudnya. Gantian begitu ya? Gantian. Nah, masuk ke jarak gitu ya? Betul, dan tidak terkena sentuhan sebelumnya, jadi clear dari yang pertama, sesi pertama itu. Untuk masuk ke yang ketiga, ini kami sudah ukur ini jaraknya sudah 1 meter, depan, belakang, dan kiri kanan. Kemudian dosen tidak boleh masuk, tidak boleh maju terlalu dekat untuk berinteraksi dengan mahasiswanya. Ada batasnya, ya? Ada batasannya. Kemudian, nah ini untuk masuk ke sesi yang ketiga, dari 2 ke 3 itu harus bersihkan dulu, disemprot disinfektan. Kemudian masuk ke sesi 3 dan 4 sama seperti tadi itu. Jadi seribet itu yang harus kita siapkan. Kemudian simulasi presensi demi kesehatan gitu ya. Betul. Kalau presensi maka 5 menit di akhir itu dilakukan presensi berdasarkan simulasi. Cukup 2 menit untuk memanggil semuanya. Nah, presensi juga kita lakukan secara by system juga. Jadi dosen nanti akan menampilkan QR code yang
yang akan dimunculkan, kemudian mahasiswa itu melakukan scanning ke portal yang ditampilkan oleh dosen ini, menggunakan handphonenya. Tapi bagi yang tidak support, bagaimana? Tidak bisa tidak ada handphone dengan spesifikasi bagus, ya dosen mengisikan secara daring di sistem itu. Mungkin demikian Pak Hasan sharing dari kami. Oke, terima kasih banyak Pak Fitin. Ini luar biasa sekali ya, di kampus Universitas Ahmad Dahlan yang memang sudah standarnya sudah tinggi nih saya melihat gitu ya, karena juga sesuai dengan tingkat akreditasinya juga sudah A gitu ya, mahasiswanya juga sudah banyak, dosennya juga hebat-hebat begitu ya. Jadi memang bisa jadi acuan lah atau referensi lah gitu ya bagi kampus-kampus lain yang istilahnya yang akan menerapkan belajar daring. Walaupun itu Pak Fitin disesuaikan dengan kondisi ya masing-masing kampus gitu ya. Karena ada juga yang mungkin tidak sanggup seribet itu gitu ya. Namun ada juga yang memang bisa menyelenggarakannya semampu sesuai kondisi masing-masing. Tapi yang jelas sesuai harus dengan protokol kesehatan ya. Oke, terima kasih banyak Pak Fitin sudah bisa sharing bersama kita semua. Tetap sukses, kemudian tetap sehat selalu ya. Selamat bertugas kembali. Semoga ilmu yang diseringkan menjadi amal jariah buat kita semua. Ya. Amin. Terima kasih banyak. Pak Hasan. Selamat melanjutkan kegiatannya ya. Terima kasih. Saya off-kan kamera, tapi insya Allah masih ngikutin. Oke, boleh. Ya, berikutnya saya akan ajak ngobrol sahabat saya juga yang ini mewakili guru dari SMP Negeri 1 Bansari, Temanggung, Jawa Tengah. Sudah hadir bersama kita Bapak Isro Hendar Saputra ya. Oke, Assalamualaikum Pak Isro. Waalaikumsalam Mas Hasan. Ya, alhamdulillah sudah bisa bergabung dan bisa ikut sharing-sharing nih Pak Isro. Iya. Pak Isro ini juga sahabat saya, satu kelas dulu waktu kuliah di UAD gitu ya. Dan sekarang sudah sukses juga menjadi guru di SMP 1 Bansari ya. Temanggung, Jawa Tengah ya Pak Isro ya. Betul. Oke, hari-hari Pak Isro selain guru menjabat apa gitu? Kepala sekolah kah atau apa gitu Pak? Enggak, saya di SMP Bansari jadi wakil kepala sekolah, kemudian ketua MGMP TIK Kabupaten Temanggung. Luar biasa. Gitu. Asesor sekalian nggak juga Pak? Gimana? Jadi asesor juga? Oh, enggak. Belum ya? Oke, Belum. jadi alhamdulillah sudah jadi wakil kepala sekolah gitu ya. Oke, sama mungkin yang kita bahas Pak Isro, di SMPN 1 Bansari itu apakah misalnya tahun ajaran baru ke depan akan belajar daring full atau sebagian atau bagaimana Pak Isro? Silakan mungkin bisa di-sharingkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat pagi juga, ini saya lihat ada beberapa rekan yang dari guru ya, tentunya ini guru hebat ini Pak Hasan. Ya, jadi terima kasih ya, pagi hari ini saya dapat bertatap muka dengan panjenengan semua sebagai ajang silaturahmi berbagi. Jadi mungkin agak berbeda dengan yang disampaikan Pak Fitin tadi ya, karena memang tingkatan kami itu kan tingkatan di bawah, seperti filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa sebagai seorang guru itu harus menjadi seorang among begitu. Jadi kita tidak bisa ya memperlakukan anak itu seperti di perguruan tinggi harus begini, tetapi kita memang among ya Mas. Jadi seperti itu. Jadi yang pertama kalau untuk planning ya untuk tahun ajaran baru ini, kita itu kan selalu mengikuti aturan yang dinamis ya dari dinas. Kadang aturan tersebut mewajibkan kita untuk full daring. Seperti sekarang kan full daring ini. Betul. Tapi kalau kita refleksi yang tahun kemarin dari awal tahun, bukan awal tahun pelajaran tapi awal pandemi itu tanggal 16 Maret
2020 ya, Iya, iya. itu dalam kondisi tidak siap semua, dalam artian rekan-rekan kita itu belum siap secara IT, kemudian siswa kita juga tidak siap, itu kan akhirnya kita menyesuaikan dirinya itu juga agak sedikit lambat, lebih lambat daripada yang lain. Yang pertama jelas, pertama media dulu yang kita perhatikan, bukan media pembelajaran tapi media untuk mengajar itu apa gitu, agar ini tersampaikan ke siswa kan gitu ya. Betul, betul. Jadi kalau kita kilas balik dulu di tahun 2020, yang pertama itu Zoom, itu jelas berbayar. Betul. Itu tidak semua guru itu juga mampu menggunakan itu. Yang hanya dibatasi 40 menit ya kalau gratisan ya. Ya, Batasan. 40 menit. Ya. Kita dulu aja reuni pernah pinjam roomnya Pak Hasan kan. Iya, alhamdulillah terus, bisa. Ya, bermanfaat ya. Ya, alhamdulillah. Terus kemudian yang kedua, Google Meet itu kan 2020 belum free ya, belum seperti sekarang. Masih berbayar waktu itu. Masih berbayar sehingga memang itu kesulitan, sehingga dulu rekan-rekan masih mengandalkan WA waktu itu. Berjalannya tahun, kita itu hanya sedikit mengharapkan bahwa ini pandemi cepat berlalu. Kalau dulu kan harapannya 1 bulan ke depan ini akan berlalu, 1 bulan ke depan kan gitu ya. Tapi ternyata apa yang terjadi itu ini sudah hampir memasuki tahun kedua ya. Betul. Tahun kedua itu sudah di luar persiapan kita. Gitu. Yang jelas kita tetap berdoa semoga bisa selesai. Iya. Kita nggak tahu nih apakah karena, terus. Karena memang tatap muka itu penting ya. Betul. Akhirnya kita kan mencari celah gini, gimana cara agar ini tersampaikan ke siswa dengan baik. Kalau dulu di tahun pertama, saya cerita dulu, kita tuh menggunakan blended learning ya, jadi campuran antara daring dan luring gitu kan. Jadi kalau yang dulu belum punya gawe, HP, komputer, dan mungkin bahkan jaringan-jaringan internet yang biasanya menjadi keluhan kan itu ya. Itu ya kita fasilitasi dengan luring, dalam artian ke sekolah, kemudian ambil tugas dan lain sebagainya gitu. Nah, tapi di sini itu memang karena ketidaksiapan itu kan agak sedikit rancu ya. Jadi seolah-olah itu PJJ itu penugasan. Nah ini yang perlu digarisbawahi ya. Nah itu jadi secara begitu nongol, begitu nongol ketemu siswa, entah itu di WA, entah itu di menggunakan media-media yang lain, begitu assalamualaikum silahkan dikerjakan kan gitu. Nah, ya kak. Padahal siswa itu kan tidak semuanya seperti itu ya. Sebagai seorang among itu kan mereka juga butuh dikasih tahu dulu lah gitu ya. Kira-kira materinya apa gitu ya. Iya kan butuh mereka kan butuh kita bimbing ya. Bukan sesuatu yang kalau tingkatan mahasiswa dulu kan kita ibaratnya kamu beda pasti beda kan. Nah, ketika kita menjadi seorang guru, seorang among itu kan kita memetakan dulu nih, ini siswa kita itu bagaimana, gitu kan? Ada pemetaan siswa ini. Nah, dari mulai kesulitannya dia itu mengakses materi pelajaran yang diberikan oleh guru, kemudian dari gurunya sendiri itu kan juga bermasalah ini. Rata-rata bermasalah. Bermasalah apa? Di penguasaan IT-nya itu kan karena dulu tidak pernah. Ya paling banternya kan kalau guru presentasi ya. Sudah lebih dari cukup gitu. Guru bisa presentasi itu kan lebih dari cukup. Sehingga jarang sekali ada yang bermain di dunia IT sampai sedemikian majunya gitu. Akhirnya dihadapkan dengan kondisi seperti ini, ya mau tidak mau kita harus berubah gitu. Nah, kebetulan kemudian gurunya diminta ngasih materi dulu sebelum kasih tugas. Jadi begini, kebetulan saya kan punya ada 8 standar pendidikan ya di sekolah yang 4 standar itu mengurus akademis, yang 4 itu mengurus sarpras dan lapangan lah istilahnya gitu. Nah itu coba saya ajak diskusi membuat sebuah praktisi sekolah. Nah ini komunitas praktisi sekolah mungkin yang bisa diterapkan oleh Bapak dan Ibu semuanya yang guru-guru, bahwa kita itu menggali tujuan kita selaku guru untuk menyampaikan ke siswa itu apa, kemudian kelebihan sekolah kita itu apa, kekurangannya apa, kita review. Gitu. Nah setelah kita review dari pembelajaran yang berjalan, kemudian kita bentuklah komunitas praktisi di sekolah gitu. Akhirnya ketemu juga nih permasalahannya, sebenarnya masalah klasik juga, penguasaan IT dari gurunya dulu.
Iya kan, dari gurunya dulu. Kalau Betul. gurunya sudah mumpuni, siswa itu kan hanya klien ya, mengikuti kan. Iya, Klien iya, itu kan iya. dia kan hanya sudah masuk kan sudah Ya, ikut ikutin. gitu aja lah ya. Ikut kan, iya, tidak usah dia menjadi host, dia ngatur apa gitu, dia Iya, nyeting. iya. Iya, nah akhirnya dari komunitas praktisi itu memang saya itu sudah mengembangkan kemarin. Yang pertama karena memang ya alhamdulillah ini dari kementerian juga memahami permasalahan kita. Seperti yang kemarin saya sharingkan dengan Mas Hasan, Iya. kita dikasih akun Belajar ID. Belajar Ya. ID. Ya, itu bagus sekali ya, karena fitur-fiturnya Google yang berbayar pun bisa kita gunakan ya. Seperti Betul. kalau misalnya Gmeet itu dia unlimited lah, mau dipakai seharian pun tidak ada masalah. Berarti Ya, akun Belajar ID itu sifatnya free ya dari kementerian Pak Isra ya? free Untuk Google Meet. untuk semua Untuk akses semua dari aplikasi Workspace. Google. Google Workspace. Oke. Ya, dari situ itu ada dari email, kemudian Ya. Drive, kemudian Drive, ya. Gmeet, kemudian YouTube. Nah, Iya, iya. nah itu free semua. Dan jadi itu cukup semuanya membantu ya Pak Isra ya dari Ya, cukup membantu karena begini. Sangat membantu. Ya ini ada perbedaan saja dari drive-nya Google. Yang Kalau Google. menggunakan akun Gmail itu kan maksimal dia kapasitas penyimpanannya 15 GB kan. Betul, Nah, kalau yang free Kalau ya. Belajar ID dia unlimited Unlimited ya. ya. Luar Jadi biasa. iya, kita nggak perlu lagi seperti dulu itu ngumpulin. Kalau yang tahun pertama kan kita ngumpulin kertas. Iya, habis itu satu dia kelas. hapus gitu. Ya, kalau ini Kalau kurang. anak itu bisa dia mengumpulkan Iya, lewat Drive, di foto Oke. kirimkan aja ke Drive, foto kirimkan ke Drive. Pertama Iya, iya. udah pernah pusing ganti HP, kemudian gurunya juga tidak pusing juga kan, karena nanti Iya, iya. begitu dia butuh, oh ini penugasan apa, nanti tinggal ambil dari Drive ini, sudah dibuatkan folder-foldernya gitu. Nah, kemarin untuk awal tahun pelajaran dari komunitas itu sudah saya bagi menjadi 3 komunitas yang lambat IT, menengah, dan paling cepat gitu, dengan materi yang berbeda. Kalau Bapak dan Ibu guru yang di sini ada yang sudah mengikuti pendidikan guru penggerak, mesti kenal dengan namanya pembelajaran diferensiasi. Iya, Bukan iya. diferensial loh ya Mas Hasan, beda ini ya, beda ini. Diferensiasi ya. Diferensiasi itu artinya itu membedakan ya, membedakan Kalau minat. diferensial itu kuliah kita kalkulus dulu ya. Nah, membuat kita nggak lulus gitu kan. Iya, Nggak lulus. iya. Ya, jadi diferensiasi itu membedakan. Pertama itu kesiapan peserta didik. Itu kita petakan dulu ya. Kita petakan dulu. Siapnya sampai apa sih dia? Kemudian minat juga harus dipetakan nih. Anak ini sebenarnya minatnya dalam bidang apa? Nah, kemudian yang terakhir adalah profil belajarnya dia. Yaitu profil belajarnya itu seperti apa dia. Itu akan ketahuan dari asesmen yang kita lakukan di awal tahun. Jadi nanti kita bisa petakan ini anak ini bisa diajak cepat, dia memang butuh bimbingan yang lebih gitu, atau kita sudah bisa kita omong secara mandiri gitu. Seperti itu. Nah, saya juga melakukan komunitas praktisi ini yang 3 ini di teman-teman saya itu juga seperti itu. Bagi yang lambat, saya seperti ngajar anak TK nih, walaupun dengan guru-guru ya dari guru-gurunya. Ya, saya coba ini loh, bagaimana cara membuka email, mengirim email, kemudian bagaimana membuat folder di Drive, upload di Drive, sharing dan sebagainya. Kemudian cara menggunakan Google Meet. Nah, berarti itu di tingkat sekolah saja ya komunitas praktisinya Pak Isra? Atau ya, di tingkat kabupaten? Memang gini, kalau dari kementerian itu ada program komunitas praktisi itu yang lebih efektif ya di sekolah, Pak. Jadi lebih praktis karena apa? Pengelolaannya langsung lebih kita berhadapan sesuai kondisinya lah. Gitu ya, kondisinya. Jadi kalau di MGMP itu kan rata-rata karena memang kebetulan MGMP itu kan musyawarah guru mata pelajaran, dan kebetulan saya ketuanya TIK Kabupaten Temanggung. Itu rata-rata itu kan mereka sudah kenal dengan IT ya, sudah paham gitu. Jadi saya mengembangkan itu saja. Oh ini, ayo teman-teman kembangkan komunitas praktisi di sekolah untuk membantu rekan-rekan kita. Jangan biarkan mereka itu dalam kesulitan. Jadi tugas kita apa di komunitas praktisi tersebut? Pertama, berikan mereka pemahaman. Kemudian yang kedua, dampingi mereka ketika menghadapi kesulitan. Kemudian yang terakhir, berikan solusi ketika mereka itu ada permasalahan-permasalahan yang dihadapi ketika melakukan kegiatan belajar mengajar. Jadi sehingga untuk tahun ini saya sudah melihat 2 minggu berjalan di sekolah saya itu sudah rekan-rekan itu sudah berubah nih mindsetnya. PJJ itu
tidak Kasih tugas. Gitu. ketemu itu langsung, ayo anak-anak kerjakan gitu, itu tidak. Iya, Tetapi iya, iya. menggunakan Google Meeting, kemudian Drive, kemudian Jamboard itu sudah terbiasa gitu. Sudah Dan terbiasa. ya, dan dari ini dari 3 komunitas ini saya pecah nih Kak. Jadi yang pinter-pinter ini nanti akan mendampingi yang lambat-lambat ini. Oh, gitu. Nah gitu. Jadi mereka juga punya kepercayaan diri ketika Iya, iya, iya. menghadapi siswa dia tidak siap, posisinya, oh ini ada yang mendampingi nih, ada yang di sebelah saya yang bisa saya tanya kan. Jadi seperti itu. Kemudian kalau seandainya nanti itu ada tatap muka terbatas, sama sih sebenarnya ya, ribetnya dengan yang ada di UAD itu sama. Kita harus ngukur, ngecek suhu, menjaga jarak, kemudian satu ruang itu hanya boleh 50%, ventilasi yang bagus, dijadwalkan gitu ya, kipas angin gitu. Walaupun saya di tempat, saya ini tinggalnya di pegunungan nih. Iya. Jadi sekolah saya itu di desa terakhir nih, setelah itu nanti sampai ke sana itu di gunung itu view-nya bagus. Kapan-kapan lah main ke sini. Tapi dari itu sisi dingin. Koneksi sinyal nggak ada masalah Pak di daerah sana. Jadi begini, kelihatannya kalau untuk koneksi saya tes kemarin, jadi ini untuk persiapan yang kelas 7 ya. Yeah. Kelas 7 itu saya kemarin MPLS itu full dari menggunakan Google Meet, itu 90% masuk. Oh, gitu. Bagus kan berarti? Ya. Iya, bagus itu. UAD aja 70%, kita bisa 90%. Ya. Luar biasa. Pak Titin jangan mau kalah nanti ya, harus 100%. Semangat kan, harus 100%. Masa kalah sama Sri Bansari kan gitu. Betul. Iya. Buat mana sih mahasiswa ini? Iya dong. Iya dong. Oke, berarti untuk kejaran baru insya Allah siap ini ya Pak Isra ya siap, dan dengan metode, dengan pelayanan ke siswa yang lebih baik ya tentunya ya. Terobosan ya. Iya. Terus upaya-upaya agar bisa lebih baik dari tahun sebelumnya gitu ya. Dan satu catatan ini Mas Hasan, bahwa untuk LMS kita kan punya LMS juga tuh. Google Classroom itu kan LMS tuh. Betul. Classroom itu kan LMS ya. Betul. LMS yang paling sederhana. Bisa dimanfaatkan untuk belajar, tetapi kita pakai yang tahun kemarin, ternyata anak itu kan kalau setingkat kita itu kan anak yang butuh kita omong ya, beda dengan yang bisa dimandiri. Kalau LMS itu kelihatannya lebih cocok untuk perguruan tinggi tuh. Yang dia itu terschedule ya, terschedule kan dia sudah jelas begitu buka LMS bunyinya ada tugas apa nih gitu. Kalau anak kan yang pertama dikejar dulu. Jadi kita itu kan menggabungkan beberapa software ya, misalnya pertama pagi-pagi kita menyapa anak-anak melalui WA dulu. Anak-anak untuk jam pelajaran pertama silakan ini link untuk Google Meet-nya kan gitu. Kalau dosen kan nggak perlu tuh, taruh aja di LMS-nya. Hari ini jam 7, misalnya ini session jam 10, ini linknya. Dia mau masuk, dia mau enggak kan sudah seperti dulu kita gitu ketemu dosennya. Kita berangkat dosennya nggak ada, nanti dosennya ada kita yang nggak berangkat kan gitu. Tapi kalau ini kan nggak, mereka harus tetap dikejar ya Mas. Ayo disapa, diberikan semangat, motivasi kan gitu ya. Iya gitu. Jadi ini ya berarti ini solusi ya Mas Hasan, bahwa kita buat komunitas praktisi di sekolah. Jangan sampai di situ ketika ada yang teman kita itu pandai menggunakan IT, kemudian rekan-rekan yang lain itu kesulitan, itu dibiarkan saja. Buatlah komunitas kecil, cari permasalahannya apa di sekolah ini, kemudian kita cari solusinya bersama. Kalau sekarang ini saya yakin baik itu di kota, di desa, untuk yang kelas tingkat sekolah bukan perguruan tinggi, permasalahannya itu hampir sama mengenai bagaimana sih cara berinteraksi dengan siswa yang baik kan gitu. Nah ini sudah dari kementerian sudah disediakan dari belajar ID itu. Silahkan kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Termasuk juga kemudian memberikan paket data ya untuk guru dan siswa ya kalau salah. Ya yang dulu itu, kalau yang sekarang sudah tidak ya? Belum. Belum cair mungkin ya. Belum cair mungkin ya. Iya Pak. Semoga cair gitu ya. Semoga tapi kalau cepat cair. Ya kebetulan kalau di sekolah kami tidak bermasalah karena memang kita ada koneksinya bagus. Ini kita pakai IndiHome apa? IndiHome ya sudah fiber optik ya, kita pakai yang 100 Mbps atau 300 ya. 300 ya. Ya. Untuk karena memang sekolah itu berapa siswa, berapa orang untuk 300 Mbps? Untuk guru, untuk siswa itu 700 ya. 700 orang. Kemudian untuk guru, untuk semua itu guru dan PTK itu 45 ya. 45
Iya, iya, iya. Ya, Di sekitar 800 lah ya. ya sekitar 800. Lumayan kan? Aman lah. Aman, Untuk aman 300 ya. Mbps itu luar Aman ya. biasa. Ya. Aman ya. Iya, Nah, iya, iya. jadi seperti itu. Oke. Mungkin sharing yang bisa saya Ya. sampaikan nanti. Oke. Mungkin rekan-rekan akan ada yang Bisa. ditanyakan karena Betul, mungkin betul. lebih menarik kami Ya. yang di SMP daripada yang di kalau ya di perguruan tinggi itu saya nyontoh saja sudah. Wah, ini melihat ruangannya saja kita sudah beda kan. Kemudian Wah, infrastrukturnya beda juga kan betul, gitu. luar biasa. Kalau kita melihat kan UAD mall Pak soalnya tadi kan. Oh iya, iya. Besok Iya, kalau Nggak usah gitu. Iya. Oke, terima kasih banyak Pak Isro Ya, siap, atas siap. sharing-nya. Ya. Jika nanti bisa ikut lebih lanjut, nanti kita bisa tanya jawab bersama Pak Isro juga di SMPN 1 Bansari, Temanggung, Jawa Tengah. Terima kasih banyak Pak Isro. Semoga sharingnya tadi bermanfaat buat kita semua, para guru, mahasiswa, dosen yang akan nanti belajar daring dan bisa menjadi tambahan ilmu buat kita semua. Sukses selalu Pak Isro. Salam semangat dan tetap sehat ya. Ya. Oke. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang masih hadir dalam acara kita ngobrol perkara IT yang diselenggarakan oleh channel My Sahaja. Kali ini kita akan juga kedatangan narasumber, salah satu sahabat saya juga. Selamat datang Ibu Eka Juli Arista ya. Ini Assalamualaikum adalah, Pak. Waalaikumsalam. Ya, beliau ini Ibu Pamong, mewakili Pamong atau guru di program kesetaraan ya di Satuan Pendidikan Nonformal Kabupaten Sumbawa Barat yang bernama SKB Buto ya. Nah, jadi selain pendidikan formal ya di sekolah menengah itu ada juga pendidikan non formal yang menyelenggarakan paket A, paket B, paket C serta kursus-kursus begitu ya. Jadi Ibu Eka ini salah satu pamong yang di sana. Nah, tentu permasalahan akan berbeda antara sekolah formal dan non formal. Nah, kita sedikit sharing Bu Eka. Kira-kira di satuan pendidikan non formal gitu ya. Kira-kira apakah diselenggarakan belajar daring atau kira-kira gimana nanti untuk ajaran? Silakan mereka. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Senang sekali bisa bergabung di Zoom meeting ini, banyak belajar dari senior-senior juga. Salam kenal Pak, saya termasuk yang junior di sini. Nggak apa-apa. Mungkin dari tadi sudah dibahas masalah pendidikan di ranah formal. Nah, kami dari SKB ini berada di ranah pendidikan non formal, di mana memang di ranah pendidikan kesetaraan dan keaksaraan dan kursus-kursus lainnya. Dilihat dari sasaran pembelajarannya pun itu sangat berbeda dari pendidikan formal, di mana yang murid-muridnya sudah ada gitu. Nah, kami di pendidikan formal ini muridnya sangat beragam Pak, heterogen sekali, baik dari segi pekerjaan, dari segi latar belakang ekonomi, usia juga begitu. Nah, masalah, ya betul, dari usia juga sangat beragam. Iya. Jadi berbicara masalah pembelajaran daring nih Pak. Sebenarnya dari Kemdikbud bekerja sama dengan Simolek sudah memberikan alternatif kepada kami, yaitu pembelajaran melalui aplikasi setara daring. Nah, itu bahkan sebelum corona menyerang pun itu kita sudah disarankan untuk menggunakan itu, dilihat dari latar belakang warga belajar. Kalau kami di sini sebutnya bukan peserta didik Pak, tapi warga belajar. Nah, dilihat dari latar belakang warga belajar yang berbeda itu, jadi kami diberikan solusi untuk pembelajaran menggunakan aplikasi setara daring. Mungkin kalau bisa dilihat aplikasi ini juga hampir sama dengan Google Classroom ya. Yang bisa memudahkan kita belajar, di mana guru atau tutornya itu mengupload materi dan nanti bisa sharing di dalam setara daring itu. Jadi sebelum COVID pun kami sudah mulai menggunakan setara daring, cuma masih menggunakan sistem blended learning, masih tatap muka dan menggunakan setara daring. Tapi untuk saat ini karena memang dianjurkan untuk full setara daring, jadi kami menggunakan
aplikasi secara daring full gitu, tidak ada pembelajaran tatap muka. Itu seperti itu Pak. Oke, untuk pembelajaran daring ini. Berarti sudah dipersiapkan infrastruktur dan segala macam koneksi gitu ya di sana ya? Ya, kalau di SKB sendiri, alhamdulillah sudah ada lab komputer juga, dan di situ juga ada akses internet. Jadi bisa memudahkan kami untuk lingkup tutor untuk melaksanakan pembelajaran di sana. Juga kami bisa mengajak warga yang mungkin masih sedikit kesulitan untuk menggunakan itu untuk bisa dibantu di sini. Kebetulan tim IT kami juga sangat semangat gitu Pak untuk mengajar gitu ya? tutor-tutornya. Ya syukurlah, luar biasa gitu. Oke, berarti sebelum ajaran baru ini 2020 kemarin juga ada belajar daring ya? Ya, 2020 full full belajar daring. Kendala-kendala gitu yang mungkin bisa di-sharingkan atau siapa tahu kita bisa dapat solusi nanti? Mungkin kalau kendala hampir sama juga dengan yang disampaikan oleh narasumber sebelumnya. Ya, Pak Isro juga tadi. Pertama di jaringan, karena tidak semua daerah di sini juga memiliki jaringan yang baik gitu. Yang kedua, kalau di pendidikan non formal otomatis dari sasaran pembelajarannya atau warga belajarnya dari kita lihat dari usianya juga yang tidak semua bisa menggunakan aplikasi dengan baik, mungkin seperti itu Pak. Karena kalau dilihat dari mayoritas warga belajar kami di SKB ini usianya itu sudah di atas 30-40 tahun. Jadi mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu yang warga belajar juga masih merasa kesulitan untuk belajar daring. Oke. Ya, terima kasih banyak Bu Eka sudah sharing bersama kita. Jadi ada yang berbeda di sekolah atau satuan pendidikan non formal gitu ya. Jadi nama siswanya itu warga belajar gitu ya. Kalau gurunya namanya warga belajar. Pamong tutor ya. Oke, jadi nanti sana terjadi pembelajaran dan sebenarnya sudah disiapkan juga oleh Kemendikbud aplikasi yang bisa digunakan untuk belajar daringnya gitu ya, yaitu setara daring ya. Setara daring. Ya, kemudian untuk belajar tatap mukanya menggunakan apa Bu Eka? Apakah Zoom atau masih campur WA juga gitu? Iya. Kalau sejauh ini ada beberapa tutor yang memang sudah mencoba menggunakan Zoom. Ada beberapa tutor yang hanya menggunakan pure setara daring dan grup WA karena mungkin dilihat dari kemampuan si warga belajarnya juga gitu. Ya, kondisinya juga seperti itu. Jadi ada beberapa warga belajar yang sudah bisa menggunakan Zoom gitu. Ada yang semangat juga mengikuti Zoom, tapi kendalanya lagi ada beberapa yang masih sangat kesulitan untuk bergabung. Tinggal bagaimana saling tadi ya berbagi kemudian saling mengajari seperti yang dilakukan oleh Pak Isro mungkin ya, bisa nanti sehingga yang belum bisa menjadi bisa. Nanti setelah tutornya sudah ya maka nanti kan tinggal siswanya atau warga belajarnya lagi yang kemudian kita latih ya. Oke, sudah sharing mewakili tutor atau pamong di satuan pendidikan non formal di Kabupaten Sumbawa Barat, dan semoga apa yang di-sharingkan tadi bisa bermanfaat buat kita semua, dan jika nanti masih bisa ikut bergabung bersama kami, semoga nanti kita bisa ikut tanya jawab gitu ya. Oke, terakhir narasumber saya ini adalah narasumber yang paling junior ini. Karena masih statusnya sebagai mahasiswa ya. Selamat bergabung Saudari Nadia Febriani ya. Seorang mahasiswa di Universitas Pendidikan Mataram atau Undikma ya Nadia ya. Yang dulu bernama IKIP Mataram di NTB ya. Oke. Bisa cerita sedikit Nadia saat ini di semester berapa, jurusan apa gitu?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih kepada Pak Hasan atas kesempatannya untuk ikut diskusi ngopit ya, ngobrol perkara IT pada pagi hari ini. Jadi seperti yang Pak Hasan bilang tadi, kalau misalkan saya yang paling junior di sini, jadi saya minta tolong bimbingannya, siapa tahu ada salah misalkan dalam diskusi kita pagi ini. sharing, ya betul. Di jurusan apa, Nadia? Ya, Sekolah, perkenalkan saya Nadia Febriani, saya semester 6 di jurusan Pendidikan Kimia Universitas Pendidikan Mandalika Mataram. Oh, Universitas Mandalika sekarang namanya ya? Ya, ada Mandalikanya. Ada Jadi Mandalika. kemarin namanya IKIP Mataram, lalu bergabung sama UNTB, Universitas Nusa Tenggara Barat, jadi Universitas Pendidikan Mandalika. Tapi untuk lebih singkatnya Undikma Mataram. Oh, Universitas Pendidikan Mandalika ya, bukan Universitas Pendidikan Mataram ya? Oke, Undikma. Sudah semester berapa sekarang? Semester 6. Semester 6 mau masuk semester 7 ya. Oke, dengan kondisi kemarin yang kita pandemi kemudian belajar daring, berarti di Undikma juga kemarin belajar daring ya, tahun lalu ya? Belajar daringnya itu kalau nggak salah dari semester 4. Oh, dari semester 4 sudah belajar Dari daring. semester 4. Ada awal-awal saya COVID itu ya berarti ya? Awal-awal ya, COVID. awal-awal COVID. Sampai dengan terakhir ini ya? Sampai Masih dengan terakhir belajar. ini. Nah itu belajar daringnya melalui apa itu? Nadia? Kalau misalkan kita belajar daringnya itu tergantung dosen, karena kan setiap dosen itu beda-beda. Misalkan ada dosen yang oh ya kita kuliah daringnya lewat grup WA saja, atau misalkan ada dosen yang mengharuskan pakai Google Meet. Yeah. Jadi kita harus join di Google Meet-nya. Terus ada juga dosen yang campur, misalkan di grup WA terus sama Google Classroom. Nanti di Google Classroom itu kita absen, terus penyampaian materinya di sana dan dicampur juga dengan Google Meet. Jadi di Google Meet itu seperti pembahasan materi. Iya. Tergantung dosen untuk. Nah, berarti mahasiswanya cukup dinamis dan hebat-hebat ya berarti ya, menguasai WA, menguasai Google Meet, Zoom, begitu ya, berarti hampir semuanya juga bisa begitu ya teman-teman Nadia ya? Kalau misalkan untuk awal-awal waktu semester 4 itu kita kan masih baru, kita belum pernah pembelajaran daring, jadi mau nggak mau harus bisa, karena kan sebagai mahasiswa kita tuh dituntut untuk harus bisa. Misalkan dosennya bilang sekarang kita kuliah lewat Google Meet. Nah awalnya kan kita nggak tahu Google Meet itu seperti apa, terus pengoperasiannya itu seperti apa, kita nggak tahu. Jadi mandiri, misalkan cari tutorialnya di YouTube atau cari-cari di Google caranya gimana. Jadi harus bisa. Terus kalau misalkan ada teman yang nggak bisa, kita bantu lewat grup. Kita kan ada grup kelas, kita bantu. Oh harusnya kamu gini. Jadi saling membantu biar bisa join dan lancar untuk kuliah. Dan itu dari pihak kampus sendiri atau dosen atau mungkin jurusan memang ada pelatihan atau memang disuruh mandiri aja belajar sendiri gitu? Kalau dalam pelatihan penguasaan medianya tadi, teknologinya. Kalau misalkan pelatihan itu tidak ada, karena kan saat COVID itu teman-teman langsung menyebar, langsung pulang ke rumahnya masing-masing. Ya, karena kan kalau misalkan di Undikma, teman-teman saya ada yang dari Lombok, terus ada yang dari Sumbawa, ada yang dari Bima, Dompu. Jadi langsung kesebar saat COVID. Iya. Ya, karena jadi tidak sempat diselenggarakan pelatihan ya waktu itu ya. Tiba-tiba sudah di rumah gitu ya. Mau pelatihan offline pun nggak bisa, karena kan saat itu nggak boleh berkumpul. Terus juga mau pelatihan secara online kita pun belum bisa, jadi secara mandiri. Iya. Ada mata kuliah yang sifatnya praktikum di pendidikan kimia? Nadia? Ada. Kalau misalkan itu gimana? Kalau praktikumnya itu pakai apa itu daringnya? Jadi kalau misalkan saat praktikum itu ada dua, dia beda. Saat semester 5 kan ada praktikum, misalkan praktikum kimia anorganik. Nah, karena waktu itu angka COVID-nya masih tinggi, jadi dosennya itu memperbolehkan kita praktikum online. Jadi dosennya yang kasih kita prosedur praktikum,
lewat Google Meet, lewat Google Classroom. Terus kita praktikum dan kita videokan praktikum kita di rumah dengan bahan dan alat seadanya. Nah, sedangkan beberapa bulan kemarin itu ada juga dosen yang mengharuskan kita ikut praktikum ke Mataram. Jadi kita ke Mataram untuk praktikum langsung. Tapi praktikumnya tetap dibagikan kelompok sesuai protokol kesehatan. Misalkan beberapa kelompok dulu masuk, terus mereka keluar, masuk lagi kelompok lain. Jadi disesuaikan dosen dan keadaan. Kehadiran teman-teman Nadia misalnya waktu lewat Google Meet atau lewat Zoom begitu, gimana kira-kira berapa persen gitu? Mungkin tahu informasinya? Kalau misalkan kehadiran 90% atau 70% gitu. Kalau 100% itu kayaknya nggak mungkin untuk hadir semua. Karena offline pun kadang pun sebelum ada pandemi juga yang tidak hadir ya. Apalagi online. Ada juga yang hanya join di Google Meet-nya tapi nggak ada suara, saat dipanggil pun nggak ada suaranya. Sekedar join. Kendala-kendala perangkat dan seterusnya ya. Tapi tidak merasa terbebani kah misalnya dengan begitu dinamisnya media, kemudian berbagai cara dosennya ya, belum materinya, belum praktikum, tidak ada masalah ya sebenarnya ya untuk Nadia ya? Tergantung, kalau misalkan wifi-nya lancar, terus media yang kita gunakan juga ada, gitu ya. Lancar, itu lancar. Tapi kalau misalkan saat wifi mati, terus harus join Google Meet, sedangkan dosennya mau nggak mau harus join, nah itu kayaknya merasa beban. Dapat subsidi waktu itu dari Kemendikbud paket data atau ada subsidi dari kampus begitu Nadia? Dapatnya itu saat semester 5. Dapatnya lancar tiap bulan. Tapi saat semester 6 nggak dapat lagi. Ada beberapa yang dapat, ada yang enggak. Ya, itu tadi karena belum cair. Semoga nanti cair kita bisa rasakan kembali. Kalau nggak salah waktu itu 50 giga ya dibagikan ya Kemendikbud ya. Atau 75 giga? Iya, kalau nggak salah. Ya. 50 kayaknya. 50 ya, oke. 50 tapi yang bisa dipakai itu 30. Mengakses file untuk mengakses situs tertentu tuh Bang. Yang lain itu mubazir. Betul, menggunakan kan. Iya. Ada yang khusus Zoom. Ada yang khusus kuota belajar Zoom. Gitu, iya. Seperti orang. Tapi kalau yang seperti gak ikhlas juga ya. Nah, setidaknya sudah merasakan pakai data gratis itu Pak Isra. Ya, setidaknya sudah merasakan. Tapi kalau yang terakhir itu sedikit membingungkan kalau pembagian kuota itu. Jadi gitu. Paket yang terakhir kami terima itu kan untuk mengakses yang selain di apa istilahnya sudah ditentukan dari kementerian itu kan langsung otomatis berbayar tuh. Iya betul. Nah, seperti akses Facebook berbayar, Instagram berbayar. Pertama YouTube malah berbayar, padahal YouTube itu kan sumber belajar juga kan termasuk. Betul. Itu artinya YouTube dilepas. Nah, kadang-kadang kita itu jatuhnya lebih mahal. Lebih mahalnya bagaimana? Kita kan sudah nggak belikan paketan karena sudah ada paketan kan. Kadang-kadang kita buka YouTube atau Instagram, habis pulsa kita yang di situ kan operator kita ngitung jalan terus tuh. Kayak gitu. Jadi memang agak membingungkan. Putus Pak Isra suaranya. Jadi, sudah. Begitu. Jadi ya semoga yang ke depan kalau mau dikasih ya, kecuali kalau mungkin ya situs-situs game, kemudian situs-situs yang negatif gitu. Tapi kan kalau media sosial kan juga kita kadang-kadang kan butuh ya, kalau Facebook gitu kan anak-anak kita itu kan bisa kita menggunakan pembelajaran lewat situ kan bisa juga. Iya. Gitu. Oke. Harapan kita seperti itu. Ya begitu. Terima kasih banyak Nadia yang sudah bergabung dan memberikan sharingnya di acara Ngopit ini. Semoga menjadi amal jariah buat kita semua, buat Anda, dan semoga sehat selalu dan tetap semangat untuk kuliah daringnya ya Nadia ya. Amin. Terima kasih kembali Pak Hasan. Ya, mungkin ada closing statement dari para narasumber kita, Pak Fiftin, sebelum kita akhiri acara kita ini. Ada mungkin motivasi atau mungkin harapan-harapan ya di masa mendatang, mungkin baik di WADE atau mungkin teman-teman dosen lainnya yang ada yang nonton lah channel kita ini nantinya. Silakan Pak Fiftin, closing statement-nya mungkin.
Terima kasih banyak Pak Hasan. Oke, yang terpenting dari kita semua ini, kita kan sama-sama di pendidikan ya, area pendidikan baik itu di formal maupun non formal, dan tujuan kita tentu sama untuk saling berbagi. Kemudian memang infrastruktur itu tidak menjadi satu alasan untuk kita memberikan layanan yang terbaik tentunya, tapi upaya kita menyampaikan dengan sepenuhnya sesuai dengan kurikulum yang ada, sehingga mendapatkan lulusan terbaik itu bisa tetap kita lakukan tanpa terkendala apapun. Maksudnya meskipun pandemi, kita tetap mencari cara bagaimana menghasilkan lulusan yang terbaik. Oke. Intinya kita sama-sama saling berbagi untuk mencari cara penyampaian materi yang paling proper ya, dengan berbagai kondisi yang ada. Tentu ini memerlukan banyak adaptasi. Setiap lingkungan pasti berbeda, karena metode pembelajaran sekarang kan tidak bisa seperti resep masakan yang kalau racikannya begitu pasti enak, tidak bisa seperti itu. Jadi kita mixing lah mana yang terbaik, dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Oke, terima kasih Pak Firtin. Closing statement-nya singkat, Pak. Kemudian berlanjut Pak Isro, mungkin bisa menyampaikan closing statement-nya Pak di sesi penutup kita ini. Baik, terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Setuju sekali dengan apa yang diutarakan Pak Firtin, bahwa kita itu intinya itu bagaimana menuntun agar mereka itu mendapatkan yang terbaik gitu. Apapun caranya, dengan berbagai cara yang kita upayakan gitu. Sebenarnya memang kendalanya itu di infrastruktur itu memang di mana-mana ya seperti itu, tetapi sekarang tinggal bagaimana cara kita memanfaatkan infrastruktur yang ada. Kalau dulu kita ingat dosen kita Pak Wahyu Bujiono, bahwa kalau bisa menggunakan Excel, kenapa menggunakan yang rumit kan begitu. Nah, ini kalau ada yang bisa digunakan, kenapa? Kan begitu ya. Jadi kalau kami dari guru itu yang jelas itu kita hanya bertugas, sebenarnya sederhana tugas kami, tidak muluk-muluk, menuntun anak-anak didik kita untuk tetap berbahagia, kemudian mencapai keselamatan yang itu saja. Itu kemudian untuk penutup ini ada 2 pantun yang mau saya berikan. Ya. Silakan. Yang pertama untuk seluruh peserta ini ya, pisau dapur harus diasah supaya daging bisa dicacah. Belajar tak kenal lelah, niscaya akan berfaedah. Kemudian ini untuk yang kedua pakar kita, Mas Hasan dan Mas Firtin, satu pantun lagi. Kalau kamu bertemu Agung, sampaikanlah salamku kepadanya. Kalau nanti Anda bingung, silahkan langsung tanya pada ahlinya. Ada. Oke, terima kasih Pak Isro. Closing statement dan pantunnya luar biasa sekali. Lanjut kita closing statement dari silakan Bu Eka, mungkin ada closing statementnya. Ya, terima kasih Pak. Mungkin secara garis besar sudah disampaikan oleh kedua narasumber sebelumnya. Saya hanya berharap apapun keadaannya, apapun kondisinya, semoga kita semua dapat memberikan pelayanan yang terbaik, semoga kita semua dapat memberikan pembelajaran yang terbaik, sehingga menghasilkan output dan lulusan yang terbaik. Mungkin seperti itu Pak, saya tidak bisa memberi pantun seperti Pak Isro ini kan. Iya. Nanti kapan-kapan Pak Isro buat pantun juga buat Bu Eka ya. Oke, terakhir closing statement dari Saudari Nadia Febriani. Silakan Nadia, mungkin ada yang ingin disampaikan atau yang ingin silakan Nadia. Kalau saya mungkin saling menyemangati sesama mahasiswa saja mungkin Pak. Semangat buat yang kuliah online, terus juga PPL online, KKN online, kalau misalkan ada, semangat karena bukan cuma kita yang ngerasain, tapi semua mahasiswa yang ada di Indonesia ini, semoga juga ilmu yang didapatkan meskipun dengan suasana yang berbeda bisa bermanfaat untuk bekal selanjutnya. Itu saja Pak.
Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu narasumber yang sudah hadir di acara Ngobrol Perkara IT dari channel YouTube Main Sahaja. Semoga apa yang Bapak Ibu sampaikan tadi itu bermanfaat buat kita semua ya, terutama bagi pihak-pihak yang akan terlibat dalam belajar daring di ajaran baru mendatang di tahun ajaran 2021-2022. Nah, jika nanti Anda ingin menyampaikan pertanyaan dan segala macam, Anda juga bisa sampaikan dengan membuat pertanyaan di kolom komentar di channel YouTube kami Main Sahaja. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih banyak Pak Fifty Novianto di Universitas Ahmad Dahlan, dan Pak Isro di Bansari, Temanggung, Jawa Tengah, kemudian Ibu Eka Juli Arista di Sumbawa Barat, NTB, dan Saudari Nadia Febriani di Taliwang, Sumbawa Barat, NTB. Terima kasih banyak sudah hadir dalam acara Ngobrol Perkara IT, channel Main Sahaja. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di edisi berikutnya Jumat mendatang melalui Zoom meeting live pukul 8 waktu Indonesia Barat atau pukul 9 waktu Indonesia Tengah, dan akan ditayangkan melalui YouTube channel Main Sahaja. Terima kasih. Kita akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.